akan bersama-sama memulai PA kita pada sore hari ini. Ya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama berkumpul melalui media Zoom ini untuk membahas, untuk meneliti dengan baik Matius pasal yang ke-15. Tuhan, kami melanjutkan pembahasan kami dari ayat 21 sampai 28. Mohon ketika kami membaca firman Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, dan ketika kami boleh membahasnya, maka kami boleh mendapatkan arti maksud dari Tuhan. Dan tolong kami untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, setiap kami yang mengikutinya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita hari ini akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita di dalam Matius pasal yang ke-15. Kita akan membahas ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Oke, saya mengajak kita membaca secara keseluruhan ayat-ayat ini terlebih dahulu ya. Kita membaca secara keseluruhan terlebih dahulu. Mari saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman sekalian, kita mengingat ketika bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat 21 dimulai, "Lalu pergilah dari situ." Jadi ini ada kaitannya dengan bagian sebelumnya. Lalu pergilah, maksudnya kaitan. Bagian sebelumnya itu sudah berakhir. Dan pada saat ini Tuhan Yesus pergi. Pergi meninggalkan siapa? Meninggalkan itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang mengatakan kepada dia bahwa murid-muridnya itu tidak melalaikan adat istiadat. Lalu orang-orang banyak yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar mereka pada bagian sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus ini pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi bagian ini memberikan kesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu menarik diri dengan sengaja, ya, dengan sengaja menghindari orang-orang banyak. Jadi Tuhan Yesus memiliki sebuah plan bahwa dia merencana untuk berkumpul dengan murid-muridnya saja, tanpa terganggu oleh orang-orang lain. Tuhan Yesus menginginkan saat-saat hening, di mana ia boleh menyiapkan diri
Ya, menyiapkan diri untuk apa? Menyiapkan diri untuk mempersiapkan menghadapi masa-masa akhir. Kita tahu ini merupakan masa-masa di mana Tuhan sudah menceritakan akan tentang penderitaannya yang akan dihadapi. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus bukan hanya menyiapkan diri, bukan. Tetapi lebih cenderung menyiapkan para murid-muridnya. Maksudnya boleh dikatakan akan memberikan hal-hal intensif kepada murid-muridnya. Jadi ketika dikatakan dia pergi dari situ, daerah mereka sebelumnya adalah di Galilea, dan menyingkir, berarti mereka pergi. Pergi bukan melarikan diri ya, takut kepada orang banyak, takut kepada ahli Taurat. Bukan, tetapi lebih cenderung mengambil waktu sendiri. Nah, kenapa? Di sini dikatakan pergi. Pergi kemana? Ke daerah Tirus dan ke daerah Sidon. Daerah Tirus dan daerah Sidon adalah daerah-daerah yang boleh dikatakan sebagai daerah kafir. Maksudnya begini, bukan kafir, bukan apa ya, maksud begini. Mereka itu bagi orang Yahudi, maka orang-orang di luar Yahudi, mereka akan menganggap sebagai bangsa yang memang tidak mendapat berkat atau anugerah. Jadi boleh dikatakan daerah-daerah Sidon, daerah Tirus itu merupakan daerah yang agak tidak mungkin didatangi oleh orang-orang Yahudi. Karena itu wilayah non-Yahudi, seperti dikatakan, mereka menganggap itu daerah orang kafir. Kalau Tuhan Yesus berada di daerah Palestina, ya, di daerah Galilea, maka orang-orang tetap akan mengikuti dia. Karena itu Tuhan Yesus pergi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, kalau kita memperhatikan peta ini adalah tentang pelayanan Tuhan Yesus, ya. Lalu daerah Tirus itu, kalau kita memperhatikan, ini adalah daerah Galilea di mana Tuhan Yesus biasa melakukan pelayanannya. Ya, kadang-kadang Tuhan Yesus juga ke bawah, ini daerah Yerusalem. Oke. Nah, lalu Tuhan Yesus pergi ke daerah utara, ke daerah Tirus ini. Ya, daerah Tirus. Ini kecil ya, kalau kita perbesar. Ini daerah Tirus. Jadi ini daerah Galilea, daerah Tirus ini daerah Fenisia, merupakan sebuah daerah non-Yahudi. Nah, Tuhan Yesus ingin berada di daerah tersebut, dengan kata lain untuk menenangkan ya, supaya tidak diikuti oleh orang-orang banyak. Tetapi walaupun sudah berada di daerah ini, bukan berarti tidak ada gangguan. Ya, di dalam ayat 22 di sana dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang mempunyai anak perempuan yang amat menderita. Di sana dikatakan seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Perempuan Kanaan. Jadi mari kita ingat bahwa perempuan Kanaan merupakan bukan perempuan Yahudi. Ya. Lalu suku Kanaan ini merupakan musuh bebuyutan dari orang Yahudi. Kalau kita melihat, ya Kanaan itu dari awalnya adalah Esau Edom, sorry. Ya. Suku Kanaan itu adalah tempat di mana orang-orang, waktu orang-orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka selalu bertempur, berperang. Dan mereka, orang-orang Kanaan tidak menyambut akan orang Israel ini. Jadi dalam sejarah, pertikaian kedua bangsa ini merupakan cukup sengit. Ya, bahkan sampai zaman Tuhan Yesus sekalipun, mereka masih musuh bebuyutan. Bahkan pada awal-awal sejarah ada seorang seorang sejarawan bernama Yosefus menulis begini. Dari semua orang Fenisia, orang Tirus mempunyai perasaan,
paling buruk terhadap kita. Kita itu maksudnya Yosefus itu adalah orang Yahudi. Jadi dengan demikian ada sebuah indikasi, ya, sebuah indikasi bahwa daerah Kanaan, perempuan Kanaan ini, orang Kanaan dengan orang Yahudi adalah tidak berteman, tidak bersahabat. Tetapi lihat perempuan Kanaan ini, ya, dari daerah itu, maksudnya adalah berarti benar-benar dari daerah itu, berarti Tuhan Yesus ke daerah tersebut. Perempuan Kanaan itu keluar dan berseru. Dia berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Jadi seakan-akan ya, seakan-akan kalau kita melihat perempuan Kanaan ini memanggil Tuhan Yesus, ya Tuhan anak Daud. Oke, ya Tuhan itu boleh dikatakan Tuhan dari kata Tuhan, tetapi karena dipanggil kepada Tuhan Yesus, maka lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata Tuhan. Tetapi bisa dikatakan ya Tuhan, ya orang penting itu dia, tetapi dia menyematkan sebuah gelar yaitu anak Daud. Kalau kita melihat anak Daud, maka kita mengetahui bahwa ini merupakan sebuah panggilan tentang mesianik, bahwa anak Daud merupakan seorang yang akan datang di dalam sejarah Israel yang akan membebaskan orang-orang Yahudi. Tapi ketika dia memanggil anak Daud, tentu dia lalu dikaitkan dengan permohonan dia, maka jelas sekali dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk menyembuhkan anaknya. Ya, kemungkinan besar bahwa dia pernah mendengar apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Hal-hal ajaib, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Itu seruan dia. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Mengapa? Karena mungkin kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini tidak mempedulikannya. Alasannya nanti kita akan lihat mengapa. Lalu dikatakan pada saat itu ketika Tuhan Yesus tidak menjawabnya, maka murid-murid itu merasa kesal sekali dengan apa yang terjadi. Mereka kesal mungkin yang pertama adalah kesal kepada Tuhan Yesus kenapa tidak menjawab orang itu. Tapi tentu mereka tahu bahwa sebenarnya itu adalah orang Kanaan. Sehingga mereka juga mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Tetapi mereka kesalnya adalah di sana dikatakan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi ada indikasi bahwa waktu perempuan itu meminta tolong kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab, Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Lalu perempuan ini mengikuti mereka dan berteriak-teriak. Nah, kekesalan murid-murid Tuhan Yesus adalah itu. Mereka kesal karena orang ini, perempuan Kanaan ini berteriak terus, itu mengganggu. Ya mungkin kalau kita merasa kadang-kadang ya ada orang yang berteriak-teriak terus mengikuti kita, kita bisa merasa terganggu juga. Karena terganggunya, maka murid-murid mengatakan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi mereka memohon kepada Tuhan Yesus, ya, untuk suruh dia pergi. Ya, karena mengapa? Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jadi Tuhan Yesus, mereka inginkan adalah dengan kata lain, sebenarnya suruhlah ia pergi, bukan bisa saja mengusir. Tapi tentu perempuan ini menginginkan apa yang dia dapatkan. Murid-murid mungkin saja akan berkata kepada mereka, kepada Tuhan Yesus,
penuhilah apa yang mereka inginkan. Penuhi apa yang mereka butuhkan. Jadi dengan kata lain, murid-murid ini mengatakan kepada Tuhan Yesus adalah untuk mengobatinya, lakukanlah. Jadi secara kita lihat begitu, itu kelihatannya cukup masuk akal ya. Cukup baik, bukankah murid-murid menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan? Tetapi apakah begitu? Mari kita melihat latar belakang. Mengapa mereka mengatakan itu? Jelas tadi dikatakan mereka melakukannya bukan karena kasihan kepada perempuan. Tetapi mereka memintanya karena mereka merasa perempuan ini mengganggu mereka. Yang mereka inginkan adalah agar perempuan itu cepat-cepat pergi. Suruh pergi dengan cara berilah, sembuhkan dia. Sembuhkan anaknya. Jadi mari kita melihat ya, kadang-kadang itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita melakukan sesuatu, contoh mengasihi orang lain, mengasihani orang lain, itu bukan karena kita memang mempunyai belas kasihan pada orang tersebut. Tetapi karena kita nggak mau diganggu, itu hati-hati. Itu adalah sikap murid-murid. Gitu. Ya, murid-murid itu bukan karena kasihan kepada ibu itu, tetapi karena tidak mau diganggu. Berbeda dengan Tuhan Yesus, mari kita tahu bahwa setiap kali Tuhan Yesus melakukan sesuatu, menyembuhkan orang, memperhatikan mereka yang kehilangan, duka, dan lain sebagainya, dikatakan maka berbelas kasihanlah Tuhan Yesus. Dalam hal ini juga, saya yakin, Tuhan Yesus juga berbelas kasihan. Tapi jawab Tuhan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi di sini ada sebuah persoalan. Sebagai seorang yang tahu apa yang harus dilakukan, maka dia harus fokus kepada yang diperintahkannya. Jadi dalam masalah ini Tuhan Yesus memang berbelas kasihan kepada perempuan ini. Tetapi perempuan ini bukan orang Yahudi. Dia berasal dari suku Kanaan. Tuhan Yesus itu fokus awal, ingat fokus awal, adalah melakukan, membawa kembali orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang ada seorang non-Yahudi yang berteriak dan minta dikasihani. Karena itu Tuhan Yesus merasa, Tuhan Yesus memberitahukan hal itu kepada mereka, kepada perempuan maupun kepada murid-muridnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya perempuan itu berkata, Tuhan tolonglah aku. Lihat tadi dia berteriak-teriak, meminta tolong. Sekarang dikatakan dia mendekat lalu menyembah. Ya, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi ini ada perubahan sikap. Tadi dia mengatakan, ya Tuhan anak Daud, sembuhkan anakku. Tapi sekarang dia mendekat langsung menyembah. Tuhan tolonglah aku. Lalu Tuhan Yesus melihat, ini sangat ajaib sekali. Pertama ditolak, tetapi dia masih dengan gigi. Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, tidak patut ya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi membaca bagian ini, kok adik-adik, teman-teman membaca bagian ini, kita akan merasa ya, kok menggunakan kata anjing. Yang menyebut seseorang sebagai anjing juga saya rasa merupakan penghinaan yang luar biasa, bukan? Apalagi bagi orang-orang Yahudi ya, anjing itu merupakan binatang najis, ya, haram. Makanannya sampah, binatang liar, bahkan kadang-kadang tidak terurus, banyak penyakit. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata yang demikian? Ya, memang penggunaan kata anjing mungkin bagi kita itu kasar. Ya, kasar. Memang pada zaman itu juga demikian.
Mengapa? Karena orang-orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Itu yang selalu digunakan untuk sebagai penggambaran. Tapi mari kita coba lihat ya, sebenarnya di dalam kehidupan kita, fokus dengan kata anjing ini ya. Mari kita fokus dengan kita. Kita juga kadang-kadang menggunakan kata-kata ini. Ya. Kita pernah mendengar ini yang dikatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Pernah toh? Nah, ketika kita mengucapkan kata itu, apakah kita merasa anjing itu kasar gak? Mungkin biasa, karena itu dalam hal pepatah gitu. Ya, anjing gitu. Walaupun di satu sisi bisa kasar, tetapi itu peribahasa disematkan. Jadi, kalau kita melihat masalah antara orang Yahudi dengan non-Yahudi, orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu anjing. Ya, itu memang ada kasar, tetapi di dalam penggunaan peribahasa itu enggak kasar. Lalu, hal yang lainnya, mari kita coba melihat kembali. Di dalam penggunaan kata-kata, ada hal yang khusus. Itu yang pertama adalah, mari kita melihat bahwa kata yang dipakai di sini adalah kunaria. Nah, para ahli mengatakan kata ini menunjukkan kepada memang anjing, tetapi bukanlah anjing jalanan, ya, melainkan anjing peliharaan yang mungil, yang jauh berbeda dengan anjing kampung yang berkeliaran di jalan dan mencari makanan di timbunan sampah. Ya. Itu yang pertama. Jadi kata itu adalah kata yang halus. Oke, jadi tergantung konteksnya. Lalu yang kedua adalah, kalau ketika kita memperhatikan, maka juga kita harus memperhatikan nada bicara dan pandangan ketika diucapkan. Hal ini akan membedakan seluruh maksudnya. Sesuatu yang nampak sukar dapat diucapkan dengan senyum yang menghilangkan rasa marah. Nah, coba saya begini. Apakah teman-teman ini pernah tahu nggak kata kampret? Tahu ya, kampret tahu ya? Kampret itu apa? Sebenarnya dikatakan untuk orang-orang yang kadang apa ya, kadang kita orang orang bodoh lah apa gitu. Oke. Kampret itu sebenarnya kelelawar ya. Betul ya, kelelawar ya. Nah kan sekarang udah ada apa? Selalu ada istilah apa? Pengikutnya. Aduh, saya lupa itu namanya apa? Kecebong dan apa ya? Lupa itu kampret dan kecebong kalau nggak salah itu. Ya. Kampret itu adalah kelerawal ya. Nah, kampret itu bisa menjadi kata umpatan, ya. Bisa orang nggak senang, misalnya kalau misalnya orang yang naik motor gitu, ada orang yang selip, dia kaget gitu, dia langsung marah, kampret lu, nah gitu dong, kampret lu. Nah itu orang yang mendengar itu kadang-kadang kalau marah bisa berantem dan lain sebagainya, ya, karena kok ngomongin saya kampret kasar sekali. Tetapi kadang-kadang di dalam ngomongan main-main gitu, ya. Kan bisa kita menyebut kawan kita kampret lo, tetapi dengan wajah senyum gitu. Ya. Nah itu jadinya bukan sesuatu yang merupakan umpatan kasar jadinya, ya, tapi ada nilai humornya di dalamnya. Ya. Tidak menyengat, lalu nada bicara berbeda, lalu memiliki perasaan yang lain. Nah kira-kira demikian ketika dikatakan hal itu. Ya, tetapi tentu saja kata anjing ini memang tidak nyaman ya, pasti ada rasa gak enaknya. Walaupun kita dengan main-main ngomongin teman kampret, sebenarnya itu juga gak enak sebenarnya. Tetapi karena dengan cara yang halus, itu jadinya gak terasa. Hal itu tetap tidak nyaman. Tapi hebatnya adalah kalau kita melihat dikatakan perempuan itu mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oke, di sini perempuan itu
mengakui memang dia itu bukan apa-apa. Dia memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Jadi perempuan ini hebat. Hebatnya apa? Karena pada saat dia disebut sebagai anjing, dia itu masih tetap, ya, dia masih tetap mengatakan dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan demikian dia mengatakan, berilah sedikit belas kasihan kepada kami, kepada saya, sembuhkanlah anakku. Sedikit saja, remah-remah dikatakan. Jadi pada saat itu, ya, Tuhan Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini Tuhan Yesus melihat betapa giginya ibu ini, iman yang begitu kuat, sehingga ia mengabulkan apa yang diminta. Ia memberikan berkat, ia memberikan kesembuhan kepada ibu ini. Kita melihat di sini bahwa ibu ini memang memiliki iman yang besar. Walaupun diolok-olok, tetapi dia tetap setia. Dia tetap memohon, dia tetap berpegang teguh kepada apa yang dipercayainya. Oke, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, demikian yang saya sharingkan. Kira-kira teman-teman ada yang mau berbagi apa sih yang bisa kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini? Apa yang bisa kita pelajari? Ya, apakah jelas apa yang saya sampaikan? Jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Kalau bagaimana? Ya, tapi bagi saya yang menarik itu perkataan Tuhan Yesus yang berkata besar imanmu itu bagi saya sangat menarik karena di sini kan ini kan orang di luar non Yahudi dan dia hanya isinya memohon belas kasihan, tapi itu dianggap sebagai iman yang besar oleh Tuhan Yesus. Yang membuat saya di mana gitu loh letak kebesaran iman itu. Oke, iya. Oke, jadi boleh juga dikatakan bahwa perempuan ini tidak pernah melihat ya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kemungkinan besar karena dia orang Kanaan. Ya, ada mungkin dia hanya mendengar isu, mendengar cerita, mendengar tentang selintingan hal itu. Ya, tapi dia begitu yakin, walaupun ada sedikit tanda kutip penolakan dari Tuhan Yesus. Oke, baik sekali. Ya, imannya ya yang begitu kokoh. Apalagi yang bisa kita pelajari? Mungkin Novi ada dari kisah ini. Berdoa terus ya, Pak. Berdoa terus, betul. Terus. Iya. Berdoa terus, betul. Oke. Untuk apa selanjutnya? Mungkin Agnes ada yang mau di-sharingkan dari cerita kisah ini? Apa yang bisa dipelajari? Agnes? Oke. Atau kalau enggak, Bu Miolan ada yang mau di-sharingkan? Kalau saya rasa Tuhan itu juga menguji gitu ya. Kita selain kita harus doa, Tuhan menguji apakah kita rendah hati sungguh-sungguh minta tolong sama Tuhan dan percaya itu ya, beriman sama Dia. Apa yang lakukan itu baik untuk kita, membentuk kita. Betul ya. Ya, Tuhan ketika dia datang meminta, Tuhan cuek. Ya, cuek seakan-akan tidak
tidak mendengar gitu ya. Oke, lalu setelah itu Tuhan katakan, ini untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk engkau. Ya. Lalu dikatakan lagi, ini untuk roti untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Ya, tetapi dia tetap menerima dengan sabar, ya, tetap memohon kepada Tuhan. Ya. Oke, thank you Bu Miolan untuk sharingnya. Mungkin Agnes ada yang bisa di-sharingkan? Nggak ada suaranya ya. Teman-teman dengar nggak suaranya? Enggak ya? Enggak dengar. Nggak dengar ya? Oke. Iya, mungkin ada gangguan. Oke, mic-nya udah buka. Memang di dalam bagian ini yang disoroti Tuhan Yesus menyoroti imannya, ya. Imannya. Jadi Tuhan Yesus menyoroti iman, ya, iman dari perempuan ini. Ya, kalau kita melihat imannya, maka imannya itu bertumbuh, ya. Imannya itu mau datang menyembah kepada Tuhan. Lalu kalau kita soroti yang lain, kita melihat dia meminta, yaitu berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang diminta kadang-kadang tidak, yang dia minta itu tidak dihiraukan. Ya, mungkin kalau untuk aplikasi kita ya sama ya. Mungkin kalau kita perlu dalam hal berdoa, kadang-kadang kita bisa merasa apa yang kita minta kok nggak dapat sih Tuhan. Bisa begitu ya. Waduh, udah minta berapa lama kok agak ada. Bagaimana ini Tuhan? Tapi di sini mengingatkan kita, Tuhan ingin kita tetap tekun, ya. Lalu Tuhan juga ingin kita memiliki iman yang benar. Ya, iman yang datang dan menyembah kepada Tuhan. Maaf. Ya. Iman yang menyembah kepada Tuhan, yang harus, ya, kita harus menyadari Dia itu Tuhan, dengan kerendahan hati datang kepadanya. Jadi bukan sikap sebagai seorang bos, tetapi sikap memang benar-benar merasa tidak layak sebagai seorang hamba. Oke, ini yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin di antara kita ada yang mau sharing atau mau menceritakan pengalamannya. Saya persilakan. Ada mungkin pengalaman di dalam berdoa, ya, atau pengalaman kita menghadapi ujian atau tantangan. Saya persilakan. Kayaknya Tuhan itu tahu hati sama motivasi kita ya Pak ya, waktu berdoa itu. Jadi Tuhan lihat itu semua akhirnya ya dikabulkan Pak, kalau memang sesuai kehendaknya ya. Oke, betul ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Oke, jadi kita hanya meminta, ya. Tapi ya, Tuhan itu peduli gitu loh, terus sama melihara kita terus, maksudnya ya kayak bapak lah. Oke, seorang bapak yang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya gitu ya. Oke. Ya, mungkin Novi punya pengalaman dalam hal berdoa atau bagaimana? Banyak sih Pak. Apakah teringat satu yang boleh dibagikan ya, itu untuk kita? Papa sakit itu sembuh. Oke. Berapa lama Papa sakit? Ya lumayan parah sih itu waktu itu di rumah sakit, tapi sembuh kok. Ya, bersyukur untuk belas kasih Tuhan ya.
Ya. Itu banyak kali loh Pak. Sampai 3 kali juga. Waktu operasi operasi terus sakit pendarahan mamanya bocor itu, masuk rumah sakit kritis itu, terus sama stroke ringan itu ya sembuh lah. Oke. Puji Tuhan. Iya, harus tetap beriman ya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, thank you Novi, thank you. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Punya pengalaman dalam doa dengan iman. Ada? Ada, Mukse. Silakan. Suara saya kedengaran nggak? Ini Zoom-nya soalnya rada error, nggak jelas. Jelas kok. Iya, saya punya pengalaman tapi dalam menghadapi pergumulan sehari-hari. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu memakai masalah pergumulan dalam hidup saya itu ternyata buat supaya saya semakin mendekat sama Dia, semakin bergantung pada Dia. Jadi di saat saya menghadapi pergumulan itu, mulai dari berbagai media, Tuhan itu berusaha tunjukkan bahwasanya Tuhan itu sayang sama saya, Tuhan memberi kekuatan pada saya. Jadi katakanlah saya punya hari yang buruk gitu, saya merasa kayak banyak beban. Terus saya iseng-iseng buka Instagram. Nah, entah kebetulan atau memang rencana Tuhan, di timeline Instagram saya itu isi-isinya itu motivasi rohani, ayat-ayat yang menguatkan. Bahkan renungan-renungan yang kadang dikirim oleh Mukse atau Semu itu juga bisa menguatkan saya dari situ. Jadi saya berpikir melalui perumpamaan ini kita nggak boleh jemu-jemu berdoa. Ya sekalipun mungkin belum ada hasil yang kelihatan nyata dari doa itu, tapi kita harus tetap berserah, berpengharapan seperti di Kanaan. Dah sekian itu aja sharing saya. Terima kasih Agnes ya untuk sharingnya ya. Wah ya, tetap semangat, ada masalah apa tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, dengan iman bahwa Dia pasti memberikan yang terbaik. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin Bu Priskila, Pak Tris, atau Bu Miolan, saya persilahkan. Kalau saya merasakan doa itu seperti kita telepon sama Tuhan. Tapi jawabannya itu dari kita baca firman Tuhan. Biasanya gitu. Memang kadang-kadang nggak secepat itu doa dikabulkan. Tapi saya rasakan itu. Kadang-kadang doanya itu cepat gitu dijawab. Kadang-kadang lama, bisa bertahun-tahun. Ya itu yang betul. Saya. Iya. Betul ya. Kadang-kadang memang doa, kadang-kadang kita merasa, wah Tuhan menjawab. Ya, kalau dijawab pasti senang. Tetapi kalau udah doa sekian lama kok udah ada jawaban, ya itu menjadi mumet jadinya ya. Ini gimana ini? Apalagi kita merasa ini, wah udah mepet sekali mau mengambil keputusan, tetapi belum ada jawabannya. Oke, betul Jimiolan. Jadi kita harus terus ya. Nah, satu lagi ditambahkan ya, untuk Bu Miolan tambahkan. Doa oke, tetapi kita juga harus membaca firman Tuhan. Karena Tuhan itu menggunakan firman-Nya untuk menjawab. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang selalu mengharapkan jawaban-jawaban pasti dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Padahal dia nggak membaca firman Tuhan. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi bagaimanapun tetap kita berdoa. Mari kita belajar firman Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban dan prinsip-prinsipnya kepada kita.
Oke, terima kasih Bu Miaulan untuk sharingnya, sangat membantu sekali bagi kita. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Bu Priscila, Pak Tris ada? Sangat membantu. Oke. Belakang memang luar biasa Tuhan itu menolong. Amin, amin. Iya. Saya sendiri juga merasakan hal itu ya di dalam pergumulan-pergumulan sekian lama. Ya, ada hal-hal yang saya tanyakan, minta kepada Tuhan. Kok tunggu lama? Nggak ada. Pas ya, pas waktunya, betul. Setelah hari ini, besoknya itu udah mau waktunya, pas waktu itu Tuhan menunjukkan jawabannya. Sangat-sangat ajaib, karena itu terus bergantung kepada Tuhan. Ya, jangan bosan, tetap beriman, doalah dengan kesungguhan hati. Oke, ini yang bisa kita sharingkan hari ini. Oke, sekarang waktunya kita akan mempersiapkan kita untuk memasuki persekutuan doa, namun masih ada waktu 10 menit, 5 menit lah kita boleh saling mendoakan. Apakah ada hal-hal yang perlu didoakan, teman-teman? Ada yang khusus, Bu Priscila, Pak Tris? Saya sih secara khusus sangat rindu saudara-saudara yang mengenal Tuhan. Saya sendiri masih agak sulit ya untuk mereka, maksudnya karena nggak tahu, mas saya masih belum punya keberanian untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi kalau saya lihat secara jasmani gitu, mereka sudah mulai terbuka, mereka sudah mulai istilahnya mulai menerima saya, berarti mereka sudah mengerti siapa saya. Jadi ya mungkin semoga Tuhan buka jalan lah supaya mereka juga perlu mengenal Tuhan, karena bagaimanapun saya nggak ingin cuma saya yang masuk surga, tapi semua saudara saya di luar. Oke. Ya, kerinduan yang baik ya, kita mohon Tuhan untuk mengabulkannya ya. Bu Priscila rindu bahwa saudara-saudaranya boleh mengenal Tuhan ya, percaya kepada Tuhan ya. Oke. Ya, mohon Tuhan juga memberikan keberanian kepada Bu Priscila. Oke. Untuk Novi ada yang mau didoakan? Ya, untuk apa? Keluarga yang belum percaya Tuhan, Pak. Oke, keluarga yang belum percaya Tuhan ya. Baik. Oke. Untuk Agnes? Untuk saya, untuk kesehatan aja sama pergumulan saya, supaya saya diberikan hati yang tetap berpengharapan sama Tuhan, selalu memohon pertolongannya. Itu aja. Oke. Yuk, selanjutnya untuk Bu Miaulan ada pokok doa. Adik dari papa saya yang ada di Peking. Itu dia belum percaya Tuhan. Hanya satu saja, nggak apa-apa itu yang masih hidup. Aku rindu kuku, namanya kuku Suifung. Kuku Suifung ya. Oke. Peking ya. Mohon Tuhan yang menjamah, Tuhan membukakan jalan ya agar boleh percaya. Kuku Suifung. Yuk, mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Nanti kita akan tutup PA kita hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar. Di mana Engkau mengajarkan kepada kami dengan apa yang terjadi, bahwa kami harus terus bersandar kepadamu, memohon penguatan-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami, tunjukkan kepada kami akan apa yang harus kami lakukan. Kami tetap setia, berdoa, beriman, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami, berdoa bagi Pak Tris, menyerahkan dia, mohon Engkau memberi dia kekuatan, kesehatan, berdoa juga untuk Bu Tris. Bu Tris mempunyai kerinduan untuk mengabarkan Injil kepada saudara-saudaranya. Tuhan, mungkin masih ada hal yang membuat dia takut atau tidak nyaman. Namun bersyukur pada saat ini saudara-saudaranya sudah mulai bisa menerima. Kami mohon Tuhan, Engkau yang bukakan jalan, agar dia juga boleh diperlengkapi, sehingga boleh mengabarkan Injil-Mu kepada mereka. Kami
Kami juga berdoa untuk Novi, Tuhan, bersyukur Engkau memimpin dia, memberkati dia, memberkati papanya. Namun dia juga rindu Tuhan agar boleh mengabarkan Injil kepada keluarganya. Mohon Tuhan yang bukakan jalan. Tuhan, Engkau Allah, ialah Engkau yang menjamah hati mereka. Berdoa untuk Agnes Tuhan, berdoa untuk kesehatannya yang akhir-akhir ini drop. Tuhan, kami mohon Engkau yang memulihkan dia. Demikian juga apabila ada pergumulan-pergumulan pribadinya, mohon Tuhan yang bukakan jalan. Tuhan yang nyatakan, Tuhan yang memimpin dia, langkah demi langkah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cimiolan, untuk saudara papanya yang ada di Peking, yaitu Hu Suifeng. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Dia belum percaya kepadamu Tuhan, walaupun jarak yang jauh, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatasi. Engkau mampu, Engkau bisa mengubah, Engkau bisa juga menjamah. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan pergumulan kami masing-masing. Kami mohon Engkau yang jamah, kami mohon Engkau yang kuatkan kami, Engkau juga beri iman kepada kami, sehingga kami tidak bosan-bosannya, tidak lelah-lelahnya, untuk terus berdoa kepadamu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan. Selanjutnya kami akan bersama-sama memasuki persekutuan doa pada malam hari ini. Engkau yang pimpin Tuhan, khususnya Roh Selicu yang akan memimpin, Engkau juga yang memampukan dia. Berdoa untuk yang akan memainkan musik, sehingga dia boleh mengiringi, dan kami boleh bersama-sama menyembah Engkau dan berdoa kepadamu. Kami menyerahkan untuk kegiatan kami lainnya Tuhan, mohon pimpinan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.